Aku tidak pernah menyangka bahwa sore itu akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah caraku memandang cinta. Namaku Putri. Aku tinggal di sebuah kamar kos kecil di daerah Sosrawijayan, tak jauh dari pusat keramaian Malioboro. Aku bekerja sebagai penjaga toko roti milik seorang ibu tua yang sudah seperti ibuku sendiri. Setiap hari aku bangun sebelum matahari terbit, bersiap, lalu menyusuri gang kecil menuju tempat kerja yang mungil tapi hangat itu. Hidupku sederhana, tidak pernah lebih, tapi tidak juga kurang. Aku tidak mengejar kemewahan, tapi aku percaya satu hal sejak kecil. Cinta sejati itu ada. Aku tahu itu terdengar klise, tapi apa salahnya bermimpi? Aku hanya ingin dicintai karena aku adalah aku, bukan karena tampang, bukan karena isi dompet, bukan pula karena status sosial yang nyaris tak kupedulikan. Sore itu, seperti biasa, aku pulang kerja sambil membawa 2 roti sobek yang belum laku. Aku menyusuri sisi jalan, dan tepat di perempatan kecil menuju gang kosku, aku mencium aroma khas yang langsung membuat perutku berbunyi. Gudeg, aroma manis, gurih, dan sedikit pedas itu seperti magnet. Aku menoleh dan melihat gerobak sederhana, bercat putih biru yang tampak baru. Di baliknya, berdiri seorang lelaki muda mengenakan kaos polos abu-abu dan celana jeans yang sudah memudar warnanya. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi rapi. Wajahnya teduh, dan senyumnya mengganggu pernapasanku. Selamat sore, Mbak. Mau coba gudegnya? Sapanya sambil tersenyum, suaranya tenang, seperti tidak pernah terburu-buru oleh waktu. Aku mengangguk pelan, meski sebenarnya aku tak terlalu lapar. Tapi ada sesuatu dalam caranya memandang yang membuatku ingin duduk di bangku plastik kecil di sebelah gerobaknya. Seporsi saja, ya, kataku. Dia mengangguk, mulai menyendok nasi hangat ke atas daun pisang, lalu menyusun gudeg, krecek, telur, dan sedikit opor ayam di atasnya. Tangannya cekatan, tapi penuh kehati-hatian, seolah setiap sendokan punya makna. Namanya siapa, Mbak? Tanyanya sambil menyerahkan piring. Putri, jawabku, tersenyum. Putri, ulangnya pelan, seolah mencicipi bunyi namaku. Saya Adrian. Aku menatapnya. Sebentar, nama yang manis, tapi tak ada yang istimewa pada penampilannya. Justru itu yang membuatku nyaman. Tak ada gelagat sok akrab, tak ada nada merayu. Dia bicara seperti orang yang memang suka mendengar lebih dari berbicara. Kami mengobrol. Sebentar, dia bilang baru 3 hari mulai berjualan di tempat ini. Katanya, dia sendiri yang masak gudegnya setiap pagi, dibantu ibunya. Tapi dia tidak banyak bercerita. Ada jeda-jeda dalam kalimatnya yang membuatku penasaran, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi aku memilih tidak bertanya lebih jauh. Malam itu, aku makan perlahan sambil menikmati suara jalanan dan obrolan ringan. Gudegnya enak. Tidak terlalu manis, teksturnya lembut, dan kreceknya pedasnya pas. Tapi lebih dari itu, aku menikmati suasana yang dia ciptakan. Tenang, sederhana, tapi membuat hati hangat. Sebelum pulang, aku mengucapkan terima kasih, dan dia hanya mengangguk dengan senyum yang kembali mengganggu pikiranku. Besoknya, aku melewati tempat yang sama. Adrian masih di sana, berdiri dengan senyum kecilnya. Aku hampir saja melewatkan gerobaknya, tapi dia menyapa duluan. Pulang kerja lagi, ya. Aku hanya bisa tertawa kecil dan mengangguk. Aku tak bisa menyembunyikan wajahku yang pasti memerah. Hari-hari berikutnya, aku sengaja menyisihkan sedikit uang dari gajiku untuk mampir ke gerobak itu. Bahkan saat aku tak terlalu lapar, aku tetap datang. Aku duduk, makan perlahan, dan menikmati obrolan singkat dengannya. Kami tak pernah membicarakan hal-hal besar, hanya tentang cuaca, pelanggan, kadang tentang mimpi yang belum sempat diwujudkan. Tapi dari situ, aku mulai merasa nyaman. Aku pengen punya kedai kopi kecil, kataku suatu sore saat hujan baru saja reda. Adrian tersenyum. Kedai kopi ya? Kenapa bukan toko roti? Bukannya kamu kerja di sana? Aku mengangguk. Iya, tapi toko roti itu impian ibu pemiliknya. Aku cuma ikut bantu, tapi kalau aku bisa punya sendiri,
Aku pengen tempat yang bisa jadi rumah untuk orang-orang capek. Tempat yang gak cuma jual minuman, tapi juga kehangatan. Adrian menatapku lama. Bukan. Tatapan menilai, tapi seolah dia sedang menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Itu mimpi yang bagus, ujarnya akhirnya. Dan aku yakin kamu bisa wujudkan. Entah kenapa, kata-katanya membuat mataku basah. Sudah lama aku tak mendengar seseorang bilang mereka percaya padaku. Sejak saat itu, aku mulai menanti sore. Bukan karena gudegnya, meski memang enak, tapi karena Adrian. Cara dia berbicara, caranya memperhatikan, bahkan diamnya pun terasa jujur. Tidak seperti pria-pria yang pernah mencoba mendekatiku sebelumnya yang penuh janji, tapi kosong. Namun, tetap saja, ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan tentangnya. Kadang, dia tiba-tiba menutup dagangan lebih cepat tanpa alasan. Pernah sekali aku melihat dia masuk ke dalam mobil hitam yang menunggu di ujung gang. Padahal katanya dia naik sepeda motor ke tempat jualannya. Pernah juga ada seorang ibu paruh baya yang datang dan memanggilnya Mas Adrian dengan nada sangat hormat. Tapi waktu kutanya, dia hanya bilang itu tetangga lama ibunya. Aku tidak ingin sudzon. Tapi perasaanku mulai bekerja lebih keras daripada logikaku. Suatu malam, saat aku sedang menata roti di etalas toko, Burini pemilik toko tempatku bekerja menyapaku. Kamu sering beli gudeg di ujung jalan itu ya? Tri, aku mengangguk. Yah, enak, Bu. Burini tersenyum tipis. Kamu tahu nggak? Dulu anak pemilik gudeg Mulyo suka nyamar jualan di jalanan buat belajar bisnis dari bawah. Namanya Adrian juga, kalau nggak salah. Hatiku berdegup, kencang. Tidak mungkin. Adrian yang aku kenal terlalu sederhana untuk jadi anak konglomerat makanan tradisional. Tapi entah kenapa, kata-kata Burini seperti menarik benang merah yang selama ini kuabaikan. Apakah dia? Aku belum berani bertanya. Belum siap kalau jawaban yang kuterima mengubah segalanya. Tapi aku tahu, mulai detik itu, hatiku tidak bisa diam. Dan tatapan pertama itu ternyata bukan akhir dari pencarian. Itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya setidaknya di permukaan. Aku tetap bangun pagi, bekerja, dan pulang melewati perempatan kecil tempat gerobak gudeg itu berada. Adrian tetap berdiri di sana, dengan senyum yang tidak berubah. Tapi, aku tidak lagi sama. Sejak obrolan dengan Burini, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak kupedulikan. Sepatu Adrian yang meski sederhana, terlihat mahal. Gerobaknya yang meskipun terlihat tradisional, sebenarnya sangat bersih dan dirawat dengan baik, seperti bukan gerobak yang dibuat asal-asalan. Bahkan piring yang dia gunakan bukan piring plastik biasa, tapi porselen ringan yang biasanya dipakai di restoran. Dan setiap aku mulai bertanya dalam hati siapa sebenarnya dia, aku merasa bersalah. Salah karena aku mulai meragukan seseorang yang selama ini tak pernah memberiku alasan untuk tidak percaya. Suatu sore, aku memutuskan untuk tidak mampir ke gerobaknya. Aku hanya berjalan cepat melewati perempatan itu, tanpa menoleh. Tapi saat aku berbelok ke gang kos, aku mendengar suara yang familiar memanggil. Putri, langkahku terhenti. Aku menoleh pelan. Adrian berdiri di sana, satu tangannya memegang sendok, tangan lainnya memegang mangkuk. Kamu nggak mampir hari ini? Tanyanya. Aku menelan ludah. Lagi nggak lapar? Dia menatapku. Hening. Sejenak suasana jati canggung, sampai akhirnya dia mengangguk pelan. Oke, jaga diri, ya. Aku mengangguk, lalu berbalik dan melangkah pergi. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti meninggalkan sesuatu yang penting. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia selalu menghindar saat aku tanya soal keluarganya? Kenapa dia terlihat terlalu nyaman hidup sederhana? Padahal ada banyak tanda bahwa dia berasal dari tempat yang berbeda. Tapi ada satu pertanyaan yang paling menyesakkan. Kalau ternyata dia memang berbohong, apakah aku masih bisa mempercayai hatiku sendiri? Keesokan harinya aku kembali ke toko. Kupaksakan diri untuk terlihat ceria, meski di dalam, aku seperti kapal yang oleng diterpa badai. Menjelang siang,
Dua pelanggan tetap datang. Mereka duduk di sudut dan berbincang. Awalnya aku tidak memperhatikan, sampai salah satu dari mereka menyebut nama yang membuatku terpaku. Adrian itu anaknya Bu Ratna, pemilik gudeg Mulyo, loh. Katanya sekarang dia lagi menyamar jualan di jalanan buat nyari istri yang enggak matre. Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang menyusun roti di etalase. Serius? Sahut yang satu lagi. Kok nggak ada beritanya? Justru itu. Katanya biar nggak diganggu wartawan. Lagian, katanya dia dulu sempat pacaran sama artis, terus diselingkuhin. Makanya sekarang dia pengen cari yang bener-bener tulus. Aku tak bisa mendengar lebih jauh. Dadaku sesak. Bukan karena aku marah, tapi karena aku takut. Adrian, lelaki yang membuatku percaya bahwa masih ada cinta tanpa pamrih itu, ternyata menyembunyikan begitu banyak hal. Sore harinya aku tidak langsung pulang. Aku duduk di bangku taman di seberang toko, merenung sambil memandangi lalu lintas. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus tahu kebenarannya, meski itu berarti harus berani menghadapi kenyataan yang mungkin tidak ingin ku dengar. Akhirnya, aku bangkit dan melangkah ke arah gerobak Adrian. Ketika aku sampai di sana, dia sedang sibuk melayani pembeli. Tapi saat melihatku, dia tersenyum. Senyum yang biasanya membuatku nyaman, kini terasa asing. Akhirnya mampir juga, katanya ringan. Aku mencoba tersenyum, tapi bibirku terasa berat. Aku mau ngobrol. Bisa sekarang? Tanyaku. Dia menatapku sesaat, lalu mengangguk. Tunggu. Sebentar, ya. Setelah melayani satu pelanggan terakhir, dia mengajak aku duduk di bangku plastik yang biasa kupakai. Kenapa? Trey, tanyanya lembut. Aku menarik napas panjang. Adrian, kamu pernah bohong sama aku? Dia terdiam. Sekilas aku melihat perubahan di wajahnya seperti orang yang tahu bahwa rahasianya sudah tak bisa disembunyikan lagi. Kamu, sebenarnya siapa? Hening. Adrian menatapku dalam-dalam. Kamu dengar dari siapa? Tidak penting dari siapa. Aku cuma mau dengar dari kamu. Dia mengusap wajahnya pelan, lalu menunduk sejenak sebelum akhirnya menjawab. Aku memang anak dari keluarga yang punya usaha restoran gudeg. Gudeg Mulyo. Itu milik ibuku. Dan ya, aku memang sengaja jualan di sini. Sendiri, dengan gerobak. Hatiku mencelos. Meski aku sudah menduganya, mendengar langsung dari mulutnya tetap membuatku terkejut. Kenapa kamu bohong? Tanyaku. Suaraku gemetar. Aku nggak pernah bohong. Aku hanya nggak bilang. Karena aku takut kamu akan memandangku beda kalau tahu. Aku menatapnya lama. Kamu tahu kenapa aku suka datang ke sini? Bukan karena gudegmu, bukan karena gerobakmu, tapi karena kamu. Karena aku pikir kamu jujur. Adrian terdiam. Tapi sekarang aku enggak tahu lagi. Apakah semua yang kamu katakan itu nyata? Atau cuma bagian dari rencana untuk nguji cewek-cewek yang deket sama kamu? Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi aku menahannya. Aku enggak main-main sama kamu, Putri. Semua yang aku bilang, yang aku rasakan. Semuanya nyata. Aku berdiri. Mungkin. Tapi sekarang, aku butuh waktu. Aku nggak tahu harus percaya atau enggak. Adrian tidak mengejarku. Dia hanya menunduk, seperti tahu bahwa apapun yang dia katakan malam itu tidak akan cukup. Aku pulang dengan hati yang berat. Di kamarku yang kecil, aku duduk diam sambil memandang langit-langit. Satu pertanyaan terus berputar di kepalaku. Bagaimana aku bisa mempercayai cinta kalau sejak awal yang kutemui hanyalah rahasia? Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu seperti melewati jalan panjang yang sunyi dan dingin. Aku masih menjalani rutinitas seperti biasa bangun, bekerja, tersenyum pada pelanggan, namun di balik setiap gerakan tubuhku, ada kekosongan yang terus mengintai. Aku tidak lagi melewati perempatan itu. Bahkan jika harus memutar lebih jauh, aku memilih jalur lain hanya untuk menghindari gerobak gudeg itu. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku takut. Satu tatapan mata dari Adrian saja cukup untuk meruntuhkan semua benteng yang susah payah ku bangun. Meski begitu, pikiranku tidak pernah berhenti memutar ulang percakapan terakhir kami. Caranya berbicara, sorot matanya yang sendu,
Nada suaranya saat bilang bahwa semua yang ia rasakan padaku itu nyata, semuanya berputar seperti rekaman rusak di kepala. Namun satu hal yang tak bisa kupungkiri, aku kecewa. Bukan pada siapa dia, tapi pada kenyataan bahwa ia memilih untuk tidak jujur sejak awal. Suatu pagi, Bu Rini memanggilku ke belakang toko. Biasanya beliau hanya memanggil jika ada urusan penting. Aku mengikuti langkahnya menuju dapur kecil di belakang, tempat kami biasa membuat kopi atau menyiapkan bahan. "Putri," katanya pelan sambil menyodorkan secarik amplop, "ini dititipkan untukmu. Dari seorang lelaki muda yang bawa seporsi gudeg pagi-pagi sekali." Aku terdiam. Jantungku berdegup. Tanganku gemetar saat menerima amplop berwarna krem dengan tulisan tangannya yang ku kenal baik. "Terima kasih, Bu," ucapku lirih. Aku membawanya ke kamar kos dan duduk di tepi ranjang. Ku genggam amplop itu beberapa saat sebelum akhirnya membukanya. Perlahan, isinya sebuah surat ditulis tangan dengan tulisan rapi yang sedikit miring ke kanan. Ada aroma khas daun salam dan krecek kering yang entah bagaimana ikut menempel di kertas itu. "Putri, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini, tapi aku tetap menulis karena aku tidak bisa menyimpan semuanya sendiri. Aku minta maaf karena tidak jujur sejak awal. Aku tahu kamu pantas mendapatkan kebenaran, dan aku salah karena takut kamu akan pergi jika kamu tahu siapa aku sebenarnya. Dulu aku pernah pacaran dengan seorang perempuan yang mencintaiku hanya karena statusku. Ketika aku tahu, aku merasa seperti kehilangan arah. Sejak itu, aku memutuskan untuk menyederhanakan hidupku, mencoba melihat dunia dari sudut yang lebih jujur. Lalu aku bertemu kamu. Kamu membuatku merasa diterima, tanpa pretensi, tanpa harapan yang berlebihan. Aku merasa menjadi manusia biasa di depanmu, dan itu membuatku nyaman. Tapi ternyata, kenyamanan itu juga jadi jebakan. Karena aku terlalu takut kehilangan, aku malah mengorbankan kejujuran. Kalau kamu masih mau bicara denganku, aku akan ada di tempat biasa. Tapi kalau tidak, aku mengerti. Terima kasih sudah membuat hari-hariku lebih dari sekadar menjual gudeg. Adrianaku menangis. Bukan karena sakit, tapi karena surat itu tidak terasa seperti permintaan maaf, lebih seperti pengakuan jujur dari seseorang yang terlalu takut untuk dicintai dengan cara yang salah. Aku tahu aku belum bisa langsung percaya, tapi hatiku terlalu lelah untuk terus menyangkal bahwa aku masih peduli. Hari Minggu sore, aku berdiri di seberang perempatan. Gerobaknya masih ada. Adrian juga masih berdiri di sana, sibuk melayani pelanggan. Tapi yang berbeda adalah ekspresinya. Tak lagi setenang dulu. Ada bayang-bayang lelah di matanya, seperti seseorang yang terlalu lama menunggu sesuatu yang tak pasti. Aku menunggu sampai pengunjungnya sepi, baru kemudian melangkah perlahan. Ketika dia melihatku, ekspresi wajahnya berubah, seperti seseorang yang melihat matahari setelah sekian lama terjebak dalam hujan. "Kamu datang?" ucapnya pelan. Aku duduk di bangku plastik yang selama ini menjadi saksi tumbuhnya rasa di antara kami. "Aku baca suratmu," kataku tenang. Dia menunduk. "Aku nggak berharap banyak." "Aku tahu," jawabku. "Dan aku belum tahu harus bagaimana. Tapi, aku nggak mau terus lari." Adrian mengangguk, lalu perlahan menggeser satu piring gudeg ke arahku. "Masih sama resepnya?" tanyaku mencoba tersenyum. Dia tertawa kecil. "Masih. Tapi sekarang, kuharap rasanya lebih jujur." Aku tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, tawaku tidak terasa kosong. Kami makan dalam diam. Tapi bukan diam yang canggung, melainkan diam yang dipenuhi kehangatan yang tak perlu banyak kata. Aku melihat wajahnya, memperhatikan gerakan tangannya, dan menyadari satu hal, tak peduli siapa dia, hatiku sudah terlalu dalam terikat pada cara dia memperlakukanku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk melakukan sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Aku pergi ke Gudeg Mulyo, restoran besar yang selama ini hanya kulihat dari luar. Tempat orang-orang berdatangan dari berbagai kota untuk menikmati resep keluarga legendaris. Aku masuk dengan langkah ragu. Di dalam, dinding restoran dipenuhi foto-foto keluarga, pencapaian, dan kenangan manis dalam bentuk bingkai emas. Lalu, aku melihatnya. Foto besar tergantung di dinding utama. Seorang ibu tersenyum,
berdiri di samping seorang anak lelaki yang tak asing. Adrian, waktu masih remaja. Wajahnya masih sama. Mata yang sama. Tatapan yang dulu menyapaku untuk pertama kalinya. Di pinggir jalan. Sedang cari siapa, Mbak? Tanya seorang pelayan. Aku tersenyum kecil. Teman saya kerja di sini. Namanya Adrian. Pelayan itu mengangguk. Mas Adrian sekarang bantu ibu di dapur. Tapi kadang masih jualan juga. Katanya dia lebih suka dekat sama pelanggan langsung. Aku mengangguk, hatiku hangat. Aku tidak tahu akan seperti apa kelanjutan hubungan kami. Tapi satu hal sudah kutemukan. Kejujuran mungkin sempat tertunda. Tapi perasaan itu nyata sejak awal. Dan nasi gudeg itu kini terasa lebih dari sekadar makanan. Ia adalah awal perjalanan, luka, sekaligus harapan. Beberapa minggu berlalu sejak aku duduk kembali di bangku plastik di depan gerobak itu bersama Adrian. Sejak saat itu, kami tidak langsung kembali seperti dulu. Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata cinta yang buru-buru, hanya percakapan ringan, makan bersama, dan sesekali saling menatap lebih lama dari biasanya. Tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Kami membangun dari awal, dari puing-puing kepercayaan yang sempat runtuh. Aku belajar menanggalkan prasangka, dan Adrian dia belajar bicara lebih terbuka, lebih jujur, tentang keluarganya, tentang masa lalunya, dan tentang lukanya sendiri. Aku dulu terlalu sombong, katanya suatu sore, ketika kami duduk di trotoar, menatap langit jingga. Kupikir aku bisa menyembunyikan siapa aku demi menemukan cinta yang tulus. Tapi ternyata, cinta nggak akan pernah tumbuh dari ketidakjujuran, sekecil apapun. Aku mengangguk, dan kadang, kita nggak perlu jati orang lain buat menemukan orang yang tepat. Kita cuma perlu cukup berani untuk jati diri sendiri. Dia tersenyum. Bukan senyum tipis seperti dulu, tapi senyum yang utuh, yang tidak lagi menyimpan rahasia. Hubungan kami pelan-pelan menjadi lebih kuat. Aku masih bekerja di toko roti, dan Adrian masih sesekali berjualan dengan gerobaknya, meski sekarang ia juga mulai lebih terlibat di restoran keluarganya. Bedanya, sekarang dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Beberapa kali aku diajak makan ke restoran Gudeg Mulyo. Ibu Adrian, Bu Ratna, menyambutku hangat. Wajahnya lembut, senyumnya ramah, dan sorot matanya meski tegas penuh pengertian. Aku tahu kamu bukan perempuan sembarangan, katanya padaku sambil menuangkan teh panas. Adrian berubah sejak mengenalmu. Dia lebih tenang, lebih jujur. Itu hal yang hanya bisa dilakukan jika seseorang sedang jatuh cinta. Aku tak bisa menjawab apa-apa, hanya tersenyum malu, tapi di dalam hati, aku lega. Karena ternyata, cinta kami tidak harus bersembunyi lagi. Namun hidup tidak selalu berjalan semulus itu. Suatu malam, saat aku sedang merapikan buku catatan keuangan toko, Adrian menelpon. Suaranya terdengar berat. Putri, ibu ingin ketemu sama kamu besok malam. Bisa? Aku terdiam sebentar. Kenapa mendadak? Beliau ingin bicara soal masa depan, bukan ancaman. Tapi, ya, lebih seperti klarifikasi. Aku menarik napas panjang. Baik, aku datang. Malam itu, aku datang dengan pakaian sederhana. Blus putih, celana kain gelap, dan sepatu yang sudah kupakai sejak 3 tahun lalu. Aku tidak ingin tampil berbeda, hanya demi memberi kesan. Aku ingin mereka melihatku sebagaimana adanya aku. Bu Ratna sudah menunggu di ruang tamu rumah besar keluarga mereka. Adrian duduk di sampingnya, tampak sedikit gelisah. Putri, sapanya lembut. Terima kasih sudah datang. Aku tersenyum kecil. Terima kasih sudah mengundang. Beliau mengangguk, lalu mulai bicara, pelan tapi penuh ketegasan. Saya sudah melihat banyak perempuan datang dan pergi dalam hidup Adrian, tapi tidak pernah satupun yang membuatnya berani berubah. Aku menatapnya, mencoba memahami kemana arah pembicaraan ini. Saya tidak menanyakan berapa gajimu, tidak pula pendidikanmu. Tapi saya ingin tahu, apakah kamu benar-benar siap hidup dengan Adrian di dunia yang penuh sorotan, penuh tuntutan, dan penuh ekspektasi? Aku tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Tidak mudah, tapi aku tahu jawabannya.
Saya tidak tahu apakah saya cukup hebat untuk itu. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak mencintai Adrian karena dia anak siapa. Saya mencintainya karena cara dia memperlakukan saya, cara dia bicara, cara dia mendengar. Dan saya siap berdiri di sampingnya, dalam suka maupun luka. Bu Ratna menatapku lama, lalu tersenyum. Jawaban itu sudah cukup. Adrian menggenggam tanganku di bawah meja. Genggamannya hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tenang. Hari-hari berlalu, dan seperti musim yang berganti perlahan, kehidupan pun ikut berubah. Aku berhenti bekerja di toko roti, bukan karena aku ingin jadi istri pengusaha gudeg seperti yang digosipkan beberapa tetangga, tapi karena aku memutuskan untuk membuka sesuatu yang sudah lama jadi impianku. Sebuah kedai kopi kecil. Adrian membantuku menemukan tempat yang tepat, sebuah kios kecil di pinggir taman, tak jauh dari tempat kami pertama kali mengobrol lama di bangku plastik. Ia tidak memberiku uang, tidak pula memaksakan bantuan, tapi dia hadir setiap hari, membantu mengecat, memilih kursi, bahkan mencicipi semua menu kopi dan roti yang kupilih. Kamu yakin? Tanyanya suatu malam saat kami menempel papan nama di atas pintu. Kedai ini kecil. Aku mengangguk, tapi penuh cinta. Dia tersenyum. Sama seperti kita. Aku tertawa pelan. Kamu mulai pintar merayu? Ya. Dia tidak menjawab, hanya menarikku ke pelukannya. Kedai kopi itu bernama sederhana, seperti cinta kami. Tempat itu tidak mewah, tidak ada AC, tidak ada sofa mahal, tapi selalu ramai. Orang datang bukan hanya untuk kopi, tapi untuk merasa pulang. Di salah satu dindingnya, ada tulisan kecil yang kuletakkan sendiri, cinta tidak butuh nama belakang. Hanya butuh hati yang jujur dan tempat untuk tumbuh. Dan setiap kali Adrian datang membawakan sepiring gudeg dia masih suka masak sendiri. Meski sudah jadi manajer utama di restoran keluarganya, aku tahu bahwa aku sudah memilih jalan yang benar. Karena pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa kamu di atas kertas, tapi siapa kamu ketika semua topeng dilepas.